Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala puji syukur Tuhan, kami haturkan hanya kepadamu Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan sebentar kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup menyelamatkan kami. Bapa, hanya Engkau yang mengenal pribadi kami. Hanya Engkau yang mengerti apa isi hati kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu saat ini Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kami Yesus, kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau berserah hanya pada-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan.
Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal isi hati kami. Tiada yang lain, tiada manusia siapapun Tuhan. Biarlah kami juga saat ini Tuhan mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami juga mengerti akan rancangan-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Segala kehidupan kami. Nah, sebentar firman-Mu Tuhan akan dibagikan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi suatu wahyu bagi kami akan apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami, dan menjadi pembelajaran supaya kami tetap menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang mulia. Kami bersyukur Bapa, bila hamba-Mu sebentar menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi kami, jagai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudaraku hari ini? Semoga saudaraku saat ini dimanapun saudara berada saat ini, biarlah diberi keselamatan, diberi sukacita, diberi kekuatan di dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin tidak semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mungkin ada pergumulan yang terjadi saat ini di dalam kehidupan saudara. Tetapi biarlah Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan saat ini. Dan hari ini saya mau melanjutkan sharing firman Tuhan. Kemarin kita membahas tentang Matius pasal 6, dan Matius pasal 6 sudah habis dan kita beranjak ke Matius pasalnya yang ke-7. Dan kita akan belajar bagaimana tentang hal menghakimi. Di sini ayatnya di Matius 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, sangat jelas saudara-saudara bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana tentang menghakimi. Jikalau kita bicara tentang menghakimi, ya pasti tidak terlepas dari namanya yang seorang hakim, pengadilan, tidak lepas dari semuanya itu. Dan jikalau kita tahu sebetulnya menghakimi, persidangan itu sudah ada dari dahulu. Bagaimana dari zaman Musa, saat bangsa Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, setelah itu dalam perjalanannya ada suatu penghakiman, ada suatu peradilan. Untuk apa sih sebetulnya itu? Sebetulnya untuk menghakimi itu untuk menentukan bagaimana orang tersebut benar atau salah, sehingga di situ tidak ada kekacauan. Bagaimana jikalau tidak ada seorang hakim yang dapat bisa dikatakan dapat mungkin memberikan suatu otoritas bahwa orang ini salah, orang ini benar. Jikalau tidak ada semua itu, ya dunia akan kacau. Orang-orang akan berbuat dengan seenaknya sendiri. Orang-orang akan melakukan dosa, ya terserah, karena tidak ada yang menghukum di dalam dunia. Bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada yang menegur. Bisa kita tahu juga bahwa di dalam penghakiman itu, di dalam pengadilan, jikalau kita di dalam dunia ini ya, di dalam peradilan itu, bahwa ada hukuman yang berat, ada yang tidak, ataupun yang sedang. Ada juga saat dihakimi ternyata mereka tidak dinyatakan bersalah dan akhirnya bebas. Nah, itu yang sebetulnya ya memang itu di dalam dunia seperti itu. Dan jika mana tidak ada seorang hakim, sebetulnya
Setiap manusia itu bertindak sebagai hakim atas dirinya sendiri. Tidak bisa memungkiri semuanya itu, bahwa kita itu juga sebagai hakim terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menentukan benar atau salah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertindak sesuai dengan firman Allah yang pastinya seperti itu. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Sebetulnya itu sudah, kedudukan kita sudah sebagai hakim. Nah, di dalam saat-saat ini banyak penggembala, banyak gereja yang mungkin canggung untuk mengatakan itu salah sebetulnya. Karena mungkin ada ketakutan untuk kehilangan jemaat. Jadi apapun yang dilakukan, ya wis enggak apa-apa. Bilang, oh ya enggak apa-apa, nanti bisa bertobat, nanti jangan lakukan lagi. Ya sebetulnya memang seperti itu sih. Tetapi kadang dalam berkhotbah, dalam menyampaikan firman, dalam membawakan firman itu tidak tegas dan hanya firman yang enak-enak saja. Seharusnya firman itu juga menegur untuk supaya membuat jemaat itu bertumbuh menjadi lebih dewasa, yang pastinya dewasa dalam bidang rohani. Supaya apa? Supaya orang tersebut terselamatkan. Kita ibaratkan seorang bapak, bisa dikatakan seorang gembala, pengkhotbah, bisa katakan pemimpin seorang di dalam komunitas, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seorang bapak, yang bagaimana jikalau seorang bapak menegur anaknya, itu adalah dia penuh dengan kasih sayang, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghajar. Nah, ini gak bagus loh. Kamu berbuat misalnya berbohong, itu tuh gak bagus loh. Nanti kedepannya kamu gak dipercaya sama orang. Ini loh, kamu tuh mencuri loh nak, ini udah bagus. Nanti kamu bisa dimasuk ke penjara, atau gak dimasuk ke penjara, sebelum itu kamu bisa dihakimi massa, dihakimi orang, dipukulnya seperti itu. Maka dari itu seorang gembala seharusnya menjadi seorang bapak yang bisa menegur jemaatnya dengan penuh dengan kasih, sehingga jemaat terselamatkan dari penghakiman yang kekal. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita untuk menghakimi orang, seperti yang saya bilang tadi, bahwa jikalau kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jika kita melihat konteks di dalam firman ini, Tuhan menyatakan bahwa sebelum kita menghakimi orang, biarlah kita introspeksi dulu terhadap diri kita. Bisa dikatakan seperti itu. Dikatakan ayat yang ke-3 dan 4 bahwa banyak kesalahan yang di dalam diri kita yang tidak kita sadar. Tetapi saat kesalahan orang lain, kita langsung menghakimi, kita langsung berpikiran negatif, bukan berpikiran negatif, tetapi bisa saja menggosipkan sana sini, bicara yang jelek tentang orang tersebut, ataupun bahkan bisa langsung ngomong dengan tidak penuh hormat, ataupun kamu salah seperti ini. Padahal sebetulnya di dalam diri kita ini banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Saya bilang tadi, iya, di dalam dunia ini perlu seorang hakim yang bagaimana menentukan benar dan salah. Kalau tidak ada semuanya itu, ya dunia ini akan kacau. Orang-orang akan berbuat seenaknya sendiri. Tetapi Tuhan di sini, Yesus menyatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bukan berarti terus kita diam saja. Tetapi saat kita mau menegur seseorang, biarlah kita introspeksi terlebih dahulu. Maka dari itu, kita harus belajar, kita harus tetap terus mendekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya segala perintah Tuhan, segala apapun yang Tuhan yang telah firmankan kepada kita bisa kita lakukan. Ya, kita tidak bisa melakukan 100% semuanya persis apa yang dikatakan Tuhan. Mungkin kita berbuat salah, yang namanya manusia, mungkin kita lupa. Tetapi biarlah saat kita menegur orang,
Tegurlah diri kita terlebih dahulu. Hakimi diri kita terlebih dahulu. Saat kamu mengatakan jangan berzinah, apakah kamu sudah menghilangkan zina di dalam dirimu? Saat kamu bilang jangan berbohong loh pada orang lain, tapi apakah di diri kamu berbohongnya sudah dihilangkan? Jangan korupsi, jangan mencuri, ayo beribadah yang rajin, ayo dekat dengan Tuhan. Tetapi apakah semuanya itu sudah kamu lakukan di dalam kehidupan diri kita masing-masing? Nah, mari saat ini jangan seperti orang yang munafik. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Ya, keluarkanlah balok terlebih dahulu yang ada di matamu. Seperti yang saat tadi saya bilang, segala dosa, segala apapun yang jelek di dalam kehidupan kita, biarlah kita keluarkan semuanya itu. Supaya apa? Orang itu melihat luar kita, tidak dipungkiri. Saat kita mau menegur, orang pasti melihat pribadi kita seperti apa. Ya, namanya manusia, walaupun dia rohani sekalipun, dia pasti melihat pribadi kita seperti apa. Saat kita menegur, kita mungkin saat itu dalam keadaan yang lagi berdosa, atau mungkin orang tahu segala tindak tanduk kita tidak bagus, ya orang tersebut tidak akan mau berubah. Ya pasti seperti itu. Tapi saat kita sudah berubah, saat kita benar-benar sudah melakukan firman Tuhan, saat menegur orang tersebut dan orang tersebut tidak mengindahkan kita, tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan kepada mereka, ya sudah, itu urusan Tuhan. Tetapi yang pasti kita sudah memberitahu, menegur dengan kasih sayang. Nah, itu yang tetap harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita belajar dalam hal menghakimi. Marilah kita terlebih dahulu menghakimi diri kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya jangan menjadi orang yang munafik. Supaya jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan yang dimana kita hanya sekedar orang yang bisanya omong doang, tetapi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kita ucapkan, kita sampaikan, kita memberikan teguran, tidak bisa kita lakukan. Nah, mari saat ini, biarlah pemimpin rohani, gembala, atau apapun itu yang menjadi pimpinan, bila saat ini kita introspeksi diri. Tuhan, mungkin aku salah saat ini. Apa yang aku lakukan, apa yang sudah aku lontarkan omonganku terhadap orang lain, aku belum jalani, aku belum melakukan. Ampuni Tuhan, aku banyak salah. It's okay, tidak apa-apa. Tetapi mulai saat ini kita mau belajar, kita mau bertobat, kita mau mengeluarkan balok yang ada di mata kita terlebih dahulu. Supaya saat kita menegur orang, supaya saat kita sharing firman Tuhan, atau saat kita sharing bukan hanya firman Tuhan, supaya ada Kristus dalam diri kita, dan orang yang kita sharingkan, orang yang kita tegur mungkin dapat mengerti bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami belajar tentang bagaimana hal menghakimi yang seharusnya Engkau lakukan. Perkataanmu Yesus tentang hal menghakimi biarlah kami lakukan di dalam diri kami. Bahwa selumbar balok di mata kami biarlah kami keluarkan dahulu sebelum kami menegur orang lain, sebelum kami menghakimi orang lain. Dan biarlah kami mau belajar itu, berikan roh kami yang peka akan apa yang akan kami lakukan, yang akan kami bicarakan, sehingga tidak menjadi jerat di dalam diri kami. Maka dari itu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam diri kami, sehingga kami bisa melakukan hal yang benar sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan biarlah bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang Engkau katakan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur.
kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.